Halo semua, balik lagi di GFM Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita ke soal nomor 1. The paragraph following the passage most likely talk about. Oke, karena di sini ditanyakan itu adalah paragraph following, maka kita fokusnya di paragraf terakhir bacaannya. Kalau nanti ada pertanyaan the paragraph preceding ya, berarti kita langsung fokusnya di paragraf awal gitu. Kenapa? Karena kita disuruh untuk mencari topik bacaan sebelum paragraf pertama kalau pertanyaannya preceding. Tapi kalau misalkan pertanyaannya following, berarti kita harus mencari topik bacaan setelah paragraf terakhir gitu. Jadi paragraf pertama ini bisa kita abaikan saja. Kita fokusnya di paragraf kedua karena ini kebetulan ada dua paragraf ya. In addition to agricultural expansion, logging and illegal logging activities contribute significantly to deforestation. Nah, jadi ini tentang logging dan illegal logging. Kalau illegal logging itu dia adalah penebangan hutan secara liar, tapi kalau misalkan loggingnya aja dia penebangan hutan gitu. Tapi kalau misalkan ilegal berarti dia ilegal ya, tidak diketahui oleh pemerintah gitu. Nah, ini berkontribusi secara signifikan terhadap deforestasi atau pengurangan hutan ya. Kemudian timber extraction for the production of wood products. Jadi di sini timber itu kayu, jadi ekstraksi kayu untuk berbagai macam produk kayu gitu. Kemudian seperti furnitur dan kemudian ada kertas juga ya. Has led to depletion of forest in many regions. Telah mengurangi jumlah hutan di banyak area gitu. Nah, kemudian di sini lebih terfokusnya di illegal logging ya. Often di sini often itu sering ya. Driven by a demand for cheap timber. Jadi illegal logging itu dia sering kali ada karena permintaan untuk kayu yang lebih murah gitu ya. Otomatis ini berkontribusi untuk deforestasi gitu. Kemudian furthermore, the consequences of illegal logging extend beyond deforestation as it also fuels corruption, undermines local economies and poses a direct threat. Oke, jadi di sini konsekuensi dari illegal logging itu dia meluas, bukan hanya tentang deforestasi tetapi juga tentang korupsi bahan bakar, kemudian mengurangi pendapatan lokal, terus juga di sini memiliki impact atau memiliki akibat yang langsung gitu ya terhadap komunitas orang-orang lokal gitu di sekitar hutannya gitu ya. Berarti di sini lebih fokusnya terhadap dampak negatif dari illegal logging ya. Coba kita lihat kira-kira paragraf selanjutnya bahas tentang apa. Yang A dulu, the benefits of deforestation for economic growth and development. Ini jelas salah. Kenapa? Karena di sini itu lebih tentang dampak negatif deforestasi akibat illegal logging. Jadi nggak mungkin ada benefitnya ya. Terus yang B, solutions to combat illegal logging and its environmental impact. Solusi untuk melawan illegal logging atau penebangan hutan secara liar serta akibat terhadap lingkungannya. Oke, ini bisa kita keep. Kenapa? Karena nyambung ya di sini. Terus, oke, yang C dulu, the challenges of enforcing anti-deforestation laws. Tantangan-tantangan dalam menegakkan hukum anti deforestasi. Nah, kalau misalkan hukum anti deforestasi itu kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hukum, tetapi di sini kita harus ada bukti nyatanya dulu gitu. Kalau misalkan kita menunggu hukum, itu berarti akan memakan banyak waktu gitu. Sementara di sini solusinya itu harus solusi yang cepat gitu ya. Dan di sini juga lebih fokusnya terhadap illegal loggingnya gitu, deforestasi dalam bidang illegal logging gitu. Jadi yang ini kurang tepat ya. Kemudian the history of timber extraction and its impact on the wood products industry. Sejarah dari ekstraksi kayu dan dampaknya terhadap industri produk kayu. Nah, ini jelas salah, nggak nyambung dia ya. Terus indigenous communities role in preventing deforestation. Peran komunitas lokal dalam mencegah deforestasi ini jelas salah ya. Kenapa? Karena tadi komunitas lokal aja dia kewalahan karena terlalu banyak illegal logging yang terjadi gitu di sekitar area mereka. Jadi kalau yang dia
ya, salah. Berarti di sini kita butuh solusinya. Berarti jawabannya yang B yang tadi ya, solusi untuk melawan illegal logging dan dampaknya terhadap lingkungan gitu. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah B. Kita ke soal nomor 2, ini udah beda bacaannya ya. Ini tentang AI berarti. Oke, kita lihat dulu soalnya. Why is addressing ethical concerns in AI essential according to the passage? Jadi mengapa mengatasi masalah etis terhadap AI itu penting berdasarkan bacaan tersebut. Oke, berarti kita cari kata kuncinya ya. Ada ethical, kemudian ada AI sama essential. Coba kita lihat ada di mana ya. AI ada di sini. Kemudian coba kita lihat di sini. Ethical challenges. Oke. Menghadirkan tantangan-tantangan etis gitu. Tantangan etisnya ada apa aja? Ternyata ada areas of bias, kemudian privacy and job displacement. Jadi ini hanya disebutkan tentang tantangan etisnya, bukan why. Kalau why itu berarti kenapa kan ya? Berarti kita harus cari alasannya. Coba kita cari lagi ethical. Oke, ada di sini ethical concerns surrounding AI have come to the forefront with questions about algorithmic bias. Oke, ini masih nih ya. Terus ini masih ya, seperti yang tadi algorithmic bias, data privacy, terus displaced human workers. Berarti itu masih tantangan etisnya. Nah, ini adalah alasannya kenapa bisa disebut sebagai tantangan etis yang penting gitu ya. Addressing these issues is essential for the responsible development and deployment of AI technology. Mengatasi masalah-masalah tersebut itu sangat penting gitu ya untuk pembangunan dan penyebaran teknologi AI secara bertanggung jawab. Berarti pembangunan dan penyebaran teknologi AI secara bertanggung jawab itu adalah alasannya ya. Coba kita lihat yang A dulu. To maximize profits for AI companies, untuk memaksimalkan pendapatan dari perusahaan-perusahaan AI. Nah, ini jelas salah. Kemudian yang B, to expedite the development of AI technology. Jadi untuk mempercepat pembangunan teknologi AI, ini jelas salah ya, karena tadi ada responsible development and deployment. Oke, berarti yang B salah. Kemudian yang C, to ensure AI systems remain static and unchanged. Jadi untuk memastikan sistem AI itu statis dan tidak berubah, ini jelas salah ya. Kalau misalkan tidak berubah berarti dia tidak ada perkembangannya. Kemudian to increase government regulation of AI research, ini jelas salah ya, untuk meningkatkan regulasi pemerintah terhadap penelitian AI. Berarti jawabannya itu adalah yang E ya, jatuh ke E nih. To promote responsible AI development and deployment. Jadi untuk mempromosikan pembangunan serta penyebaran AI yang bertanggung jawab. Jadi itu adalah alasannya kenapa mengatasi masalah etis itu penting gitu ya dalam AI ini gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. What is one of the significant breakthrough in AI mentioned in the passage? Oke, breakthrough artinya terobosan ya. Salah satu terobosan yang signifikan terhadap AI yang disebutkan dalam bacaannya. Coba, most significant breakthrough ini ada ya di paragraf 1. In AI is the development of natural language processing or NLP. Nah, ini berarti ya terobosan itu adalah pembangunan dari pemrosesan bahasa alami. Oke, kita cari jawabannya, jatuh ke kalau yang A dulu, development of virtual reality technology, salah. Kemudian progress in natural language processing models. Oke, progress kita keep dulu nih yang B ya. Advancement in quantum computing, bukan komputasi kuantum di sini ya, lebih ke NLP-nya tadi, natural language processing. Kemudian improvement in robotics for manufacturing, ini jelas salah. Kemudian enhancement of satellite communication systems, ini jelas salah. Berarti jawabannya adalah yang B ya di sini, progress. Progress itu berarti kemajuan dalam model pemrosesan bahasa alami. Ini progress itu dia sama aja dengan development. Development itu kan pembangunan gitu, sama aja dengan progress gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita ke soal nomor 4. In the passage, what ethical concerns are raised in relation to AI's progress? Nah, ini masih bacaan yang tadi ya, bacaan yang sama, cuman ditanyakannya itu adalah what ethical concerns-nya. Artinya, kekhawatiran etis apa gitu yang disampaikan dalam bacaannya gitu, terhadap AI itu. Tadi ada 3 ya. Ada yang ini sama ini. Kemudian ini juga dijelaskan lagi di sini ada algorithmic bias, kemudian data privacy, kemudian
ini ya, potential for AI to displace human workers atau job displacement. Jadi penggantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja AI atau mesin gitu. Jadi coba kita lihat ya jawabannya ada yang mana. Yang C ternyata jawabannya algorithmic bias along with data privacy and job displacement gitu. Jadi bias algoritmik gitu, kemudian ada privasi dari data-data juga, kemudian ada penggantian tenaga kerja gitu di sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kalau sisanya yang A, rising prevalence of renewable energy sources, meningkatkan prevalensi dari sumber energi terbarukan. Nah, ini jelas salah ya. Kemudian the environmental consequences of AI hardware technology. Jadi konsekuensi lingkungan terhadap teknologi perangkat keras AI. Nah, ini jelas salah. Kemudian yang D, ethical perplexities arising from healthcare choice. Nah, ini nggak ada healthcare tadi ya di paragraf 1, di paragraf 2 juga dia nggak ada healthcare ya di sini. Oke, berarti yang ini salah. Kemudian cyber security threats from AI systems. Nah, ini jelas salah. Ancaman keamanan terhadap sistem AI itu sendiri. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silakan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.